Waktu SMA. SMA tuh zaman-zaman dulu saya penyuka musik metal-metal yang rock and roll, kayak pengen memperdalam balet sebetulnya. Aku nikah dulu, terus istri hamil dulu, baru mulai cari kerja tuh. Iya, Bu. Di mana anak kambing saya? Komedi semua pinter, gak ada komedi yang gak pinter. Berarti gak gue ciuman sama orang lain gitu, sama cewek. Sekarang nih, kalau gue ya, retro-retro yang hilang adalah permainan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yo, selamat hari ini. Sekarang gua sama Budot lagi semangatnya karena narsum yang kita undang pasti Retrois sudah pada kenal semua. Dia seorang musikus, seorang komedian, seorang apa banyak dia. Ya, pokoknya bikin tahu dan dia multi talenta sekali. Mungkin bisa diarahkan kameranya ke sana dan perkenalkan. Yeay! Apa kabar Retroism? Bener gak Retroism? Boleh saja. Apa kabar? Terima kasih udah diundang ke sini. Wah, susah banget nih mau jadi bintang tamu sini, setengah mati saya beneran. Saya minta lo datang ke sini nih. Gokil. Iya, gila berat. Berat banget ya. Soalnya saya udah lihat tuh yang datang tuh para legend-legend semua kan. Ada Mas Ikang, ada Om Tio, ada masa saya nggak masuk dalam kategori legend itu gitu. Bisa aja ya. Tapi merasakan kegerahan di sini ya. Itu soalnya yang nonton banyak banget tuh. Oh, sebentar. Gerah karena yang nonton banyak. Kirain karena udah pada sepuh-sepuh aja dia. Tapi nggak apa-apa, memang kita udah sepuh-sepuh. Oh iya. Oke, namanya juga Retro. Iya. Kita langsung aja ya. Iya. Aku ses. Jeng juga boleh. Jeng ses. Atau Nancy. Aku hari ini lagi pengen dipanggil Nancy. Enggak. Tora aja, Tora. Wah, itu. Masuk. Oke, Om Tora. Ya, Om Tora. Iya. Tanya dulu. Ya, Palur. ya, kita ini kan sekarang membicarakan masalah retro. Iya, betul. Kita dibagi ini ada 3 dekade, 70, 80, 90-an. Oke. Nah, sekarang mungkin banyak orang-orang atau retrois tahu bahwa Om Tora ini ya eksisnya di tahun 2000-an ya. Iya. Kita nggak tahu latar belakangnya tahun 70, Kita 80, tarik lagi. 90-an. Betul Iya. kan? Kita nggak tahu sebenarnya profilnya Om Tora tuh zamannya retro itu kayak apa sih? Nggak tahu. Ya, kamu tahu? Enggak. Cari tahu. Nggak apa-apa. Kulik-kulik. Saya juga nggak tahu. Bukan dong kita. Buat. Oke, gimana? Iya. Saya pasti Kalau retro, 90s lah. saya tuh 90s sih sebetulnya kan. Udah retro akhir kali ya. Bukan retro kali kalau nanti. Apa masih retro ya? lahiran tahun berapa memang? Saya 73. 70-an. 73, iya 70-an. 70-an berarti 70. Ya enggak tahunnya maksudnya kan dasar Iya, aja. iya. Kan ya kan? Gen S lah pokoknya. Iya, berarti 80-an kan dia udah eksis. teen kan? Tapi kan Udah iya, kantoran 80-an SMP lah kira-kira. Masih SMP. SMP. Iya. Itu belum ada. Tapi kita harus bangga. Kenapa? Karena di fashion kan, Iya. Budot di fashion kan, Iya. ya kan? Kita ini sebentar lagi akan memasuki zaman celana cutbray lagi. Iya. Berarti kita sudah 3 kali mengalami zaman cutbray. Gokil kan? Gak kepikiran toh? Wah. Ngomong-ngomong Jakarta makin bersih ya. Pakai toothbrush. Dulu waktu kecil, saya ingat saya pakai celana cutbray. Oke. Iya kan? SMA zamannya musik-musik rock and roll band lagi tuh, celana cutbray lagi. Cutbray lagi. Ini saya lihat-lihat buku-buku fashion mau mulai lagi. Berarti kita sudah 3 kali menjamani zaman cutbray. Iya. Oke, zamannya toothbrush deh. Lu ceritain toothbrush yang awal pertama kali lu pakai. Saya pertama kali pakai tuh waktu SMA. SMA tuh zaman-zaman dulu saya penyuka musik metal-metal yang rock and roll, kayak Poison, Rolling Stone, yang Led Zeppelin, Rush, yang pokoknya celana-celana mereka tuh cutbray semua. Makanya saya ngikutin style mereka gitu loh, celana-celana cutbray. Padahal waktu zaman SMA tuh kalau nggak salah ada baggy juga ya. Ada Ya. baggy. Nah. Pas 90s. Iya, baggy, turtleneck, baggy, turtleneck, terus abis itu era-era itu berubah, saya balik ke cutbray. Tapi zaman dulu tuh termasuk yang bad boy, rocker, atau apa nih? Enggak, saya baik. Oh, iya. Saya tuh sebetulnya Nerd ya? biasa aja. Oh, biasa aja. Cuman anak-anak yang lain aja pada kebaikan.
Saya mah biasa aja sebetulnya, perasaan biasa aja gitu loh. Cuman suka dituduh kayaknya bandel atau apa gitu. Cuman saya sebetulnya nggak inget saya. Influencer. Saya nggak inget Berarti tuh kita gitu. harus korek-korek temen-temennya sebenarnya. Wah, udah pada meninggal temen saya. Oke, jadi itu tadi masalah fashion kan? Iya, Ngomong fashion. Tapi gue tahu lu juga seorang, lu ngomongnya pakai gua dong. Iya, boleh. Kebiasaan. Hah? Kebiasaan kan jarang nongkrongnya sama anak-anak. Oke. Anak-anak saya sendiri gitu. Jadi ngobrolnya aku, kamu, saya gitu. Kebiasaan. Oke. Iya. Iya, tadi masalah fashion. Tapi Ah. yang gue tahu kan lu juga seorang musikus ya. Lu nyanyi kan? Iya, ini Iya, betul. iseng-iseng doang. Iseng-iseng. Iya. Bikin single juga kan? Pernah bikin Iya, single, nggak iya. apa-apa. Tapi yang Hobi kali ya. Iya, hobi. Cuman berhenti, saya udah kayaknya nggak di situ lah. Oh, Udah nggak terlalu musik orangnya. Oh. Saya pingin memperdalam balet sebetulnya. Cakep. Iya, karena Kan kayak beneran. ya Rudolf Nureyev itu pebalet dari Rusia itu, wah idola saya banget itu. Aduh, Waktu itu dia cocok nyanyi deh, emang kalian tuh. Spandu Ballet, bukan mas? Spendo Ballet. Swan Lake. Swan Lake. Dia chat Swan Lake gitu. Iya. Ya emang cocok sih. Kita mau rencananya mau pakai tutu gitu Iya ya. betul. ya. Itu cita-cita saya. Oh, kita Iya. nggak tutu nih, country ya. Apa 90-an ya, 90-an terus nakal gitu kali ya, sama orang tua dikirim ke luar negeri. Oh, gitu. Iya. Iya. Luar negeri saya sekolah awal tuh sekolah di New Zealand, di Inggris. Saya awal sekolah di Inggris 6 bulan, terus moneter. Krisis mall. Nggak kuat orang tua. Akhirnya saya dipindahin ke New Zealand. Di New Zealand itu lumayan, saya 3 tahun apa 4 tahun gitu. Iya. Tapi bahasa Inggris tetap nggak bisa. Oke. Tapi teman-teman saya yang bule bisa bahasa Indonesia. Asik. Wih, keren. Berarti karena lo yang ngajarin. Pengaruh. Mempengaruhi ya. Influencer. Minimal ngomong, makan lapar gua, makan, bego lu, gitu, iya. Oke, berarti waktu lu dikirim ke Selandia Baru, bagus sih Selandia Baru. Coba lu dikirim ke Alaska gimana? Skiing. Itu juga karena ketidaktahuan bapak saya. Jadi waktu itu dibilang, mau dikirim kemana? Wah, ke Amerika. Amerika, di mananya? Di Auckland. Wah, lihat di atlas sok gitu kan. Belum ada Google Map, lihat di atlas. Wah, Auckland ada di Amerika. Oke. Terus terbanglah pesawat. Karena waktu itu lihat-lihat atlas, jadi agak ngerti gitu. Kok ke Australia nih? Kok ke Australia ke bawah ya? Ke Amerika bukannya ke sana. Kayaknya salah deh. Terus tiba-tiba akhirnya mendaratlah di New Zealand. Waktu itu saya nggak tahu kalau New Zealand itu Selandia Baru. Gak tahu, kepikirannya masih Amerika kan. Auckland. Amerika kok gini? Orang-orang hitamnya beda gitu. Orang hitamnya kayak Melayu tapi 3 kali ke samping gede-gede gitu. Lebar-lebar. Orang Maori. Kok orangnya gini-gini gitu. Setelah 3-4 hari baru saya tahu kalau saya itu di New Zealand, di Selandia Baru. Seru juga ya. Seru. Kalau di film kan bagus. Bagus. Lost in Maurice. Lost in Maurice. Lost in Auckland lah. Lost in Auckland. Auckland gitu ya. Lost in translation banget ini. Aduh. Tapi menarik. Oke, berarti waktu yang di zamannya New Zealand itu kuliah ya? Iya kuliah. Maksudnya Kuliahnya apa ya, Bang? setelah SMA Iya, kan? kuliah. Setelah Kuliahnya SMA. apa, Bang? Apanya? Kuliahnya apa? Saya waktu di New Zealand sempat ngambil asuransi sebentar, terus saya ngambil sound IF. Oh, Oh, sound engineering. Sound engineering. engineering. Iya. Insurance ya? Insurance sama Kayaknya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung karena bapak saya asuransi kan. Oh, Bapak saya asuransi, terus katanya biar ada yang nerusin katanya. Ya udah, saya suruh adik saya aja yang nerusin. Oke, tapi berarti kalau yang sound engineering itu emang dari hasrat lu pengen itu ya? Dulu karena main band kan, main band terus main bandnya belum dikulik nih. oh, iya, belum. sempat main band terus gak ada matematika mikirnya kan. Wah, kuliah yang gak ada matematika tapi engineering. Wah, insinyur tapi gak pakai matematika. Kuliah sound. Wah, ternyata begitu masuk matematika terus. Matematika, fisika, ngukur wavelength, ngukur kita kalau teriak nih, pantulannya nyampe ke sini berapa gitu. Ada hitungannya semua, ada rumusnya semua tuh. Desibel kalau wah pusing tuh. Akhirnya nggak kelar juga. Oh, gitu. Nggak kelar juga.
Tapi sempat diterapkan waktu pulang sini kan? Balik Jakarta. Nggak sempet. Waktu itu sempat ada band lumayan bagus juga. Tiba-tiba, Tor, lu lulusan ini sound engineering, kagak lulus gua. Bantu gua lah, bandin lah gini-gini. Kagak lulus gua gitu. Akhirnya nggak jadi. Nggak berani saya. Tapi ntar berarti aku mau nanya lagi, tertarik nih masalahnya. Lu kan akhirnya ke sound engineering karena lu waktu itu kan sering bikin band. Itu zaman sebelum dikirim kan, berarti masih zaman SMA. Iya. Nah, lu bikin band waktu itu kayak gimana? Apa bandnya gimana? Apa orang-orangnya seperti apa? Dulu kalau tahu Rako Prianto tuh dia sutradara, itu dia gitaris aku. Jadi kita satu SMA dulu. Saya, Rako, terus ada beberapa teman lagi, kita bikin namanya Crack, kelompok rock anak Cikini. Oh. Karena kita perguruan Cikini kan, jadi kelompok rock anak Cikini, bawain lagu-lagunya Poison. Dulu kan milih kan, wah ini bawain lagunya Testament, ini band ini bawain lagunya Anthrax, ya, cover band lah. Iya cover band gitu. Dan kita waktu itu milih, wah yang cewek-cewek juga bisa denger lah. Ya udah kita Poison aja, Akhirnya kita bawain Poison. Lukisnya Iya, kan takut kan kalau kita bawain metal doang, yang nonton laki-laki semua. Ngapain kita udah keramas, wangi-wangi, yang nonton laki juga, buat apa? Ya kan? Akhirnya tuh mikir, berani juga pilihannya kenapa Poison gitu. Padahal yang dulu zamannya itu kan Guns N' Roses, bener nggak? Ketinggian suaranya nggak ada yang nyampe. Dulu zaman aku tuh mulai malah belum ya Guns tuh begitu masuknya tengah-tengah. Dulu tuh Striper yang suaranya tinggi-tinggi lah. Judas Priest, wah suaranya tinggi-tinggi, yang masih agak mending dan rock and roll banget, rock and roll cowboy gitu ya si Poison ini. Every rose has its thorn. Oh, keren. Yang itu. Itu ya. GC gampang kan GC. Lurus ya orang bilang ya. D udah gitu doang dah. Tapi vokalisnya siapa waktu itu? Waktu itu ada Benny, temen aku, namanya Benny. Terus lu megang apa? Terus Saya gitar. terus sempet pensi kemana-mana dong? Sempat muter berapa kali. Ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah, ke Ancol. Waktu itu kita berapa kali main di Ancol, Taman Ria. Gak tahu gimana juga tuh dapetinnya ke situ ya. Cuma godek kan. Apa? Kan udah lupa. Lu motor. Oh gak tahu lupa. Udah lupa. Oh iya bener. Terus akhirnya kita yang ini besar kita main, ada dulu namanya Jubantara, singkatannya apa ya? Jadi Jubantara itu zaman aku SMA tuh pertandingan band seluruh SMA di Jakarta. Namanya Jubantara. Disitulah aku ketemu sama Hours of Silence, anak-anak PL. Hours of Silence, anak-anak PL. Di situ aku ketemu sama anak-anak PL, Yuka, Anda, Ido, Wayak, berapa kali ketemu di sana. Terus lama lu Ngeband kalau ngayalnya ya. Ngayalnya ngeband tuh sampai di Auckland masih ngeband di sana. Abis Auckland pindah ke Perth, di Perth juga main sama Echa Bragi. Bikin Bragi waktu itu. Bikin Bragi waktu itu. Aku waktu itu sempat jadi main gitarnya Bragi. Cuman balik ke Jakarta nggak pede. Nggak siap gitu loh. Wah, gak siap gua gini, kayaknya gua nggak ini deh, nggak ngeband. Akhirnya nggak ngeband lagi. Habis itu berarti tuh aku udah nggak mau main musik sama sekali. Nggak mau main musik. Sampai akhirnya ketemu Vincent Desta. Vincent Desta, kita dapat acara sahur waktu itu di Indosiar. Acara sahur, ada alat band. Kita bandin aja, mainin. Bawain lagu slang. Gitu pagi-pagi bawain lagu slang. Waktu itu zaman Twitter baru mulai tuh. Habis mainin lagu slang, si Vincent liat Twitter. Kakak nonton nih. Bilang apa? Banyak belajar kata dia. Wah si alat nih. Terus udah habis itu bawain ini. Habis itu kita terusin lah. Kita jadiin aja bandnya nih. Ayo. Akhirnya dari The Cash. Kita bikin nama bandnya The Cash. Main bagus, uang kembali. Jargonnya itu. Main bagus, uang kembali. Iya, rock and roll. Berantakan gitu lah pokoknya. Ini agak capek The Clash ya. The Cash. Ya. Kalau memang ini musisi. Saya sih ya Suka musik. Musisa dia. Musisa. Masa sih. Gitu ya. Main alat. Enggak, gua main instrumen. Apa? Gitar. Keyboard gua. Main keyboard. Alirannya siapa? Doyanya. Wah, jadi gua yang ditanya. Doyanya siapa? Tebak. Bukan siapa ini? Yes. Oke. Yes. Enggak. Oh enggak yes. Kan yang keyboard yes tuh biasanya. Gua sebenarnya Duren banget. Wah, anak duren. Duren banget.
di sini kan namanya Pak Lur Lebong. Oh. Lebong kan? Simon Lebong. Simon Lebong. Simon Lebong. Oh, Duran. Iya. Itu Simon Lebong sama Madonna. Mama Madonna. Madonna masih nyanyi loh sekarang, Iya, gokil. keren banget Gila ya. Iya, tapi kalau zamannya gue gini toh, masalahnya gue dulu new wave. Iya. Zaman-zamannya 80s kan. Iya. Ya, gue sebenarnya seneng lagu new wave ya. Tapi kalau gue udah main keyboard, gue kayaknya kalau main new wave tuh mesti pakai sequencer. Ya Iya. kan, bener kan, pakai synthesizer gitu kan. Tapi kalau gue lagi main sendiri ya, mentoknya jadinya ke jazz gitu loh. Iya. Jazz yang easy listening. Sesi Pak Lut. Kamu pernah lihat? Iya. Nanti Iya, zaman dulu new wave banget ya. gue banget. Tapi emang zaman-zaman itu zamannya jazz juga kan, Iya. sama rock. Nah, lu zaman-zaman itu gimana tuh? Zaman itu Early 80s. Oh ya, 80s itu lah. zaman new wave itu saya malah nggak sempat kecemplung ke Duran. Aku tuh dengerinnya AHA waktu zaman itu ya. AHA, Culture Club, AHA, Depeche Culture Club. Depeche Mode malah enggak. Oh iya. Ditanya duran-durannya emang gak mau disikan nih. Julian Lennon. Dia juga Lennon. Julian Lennon aku sempat dengerin. Terus apa gitu. Pokoknya nggak sempat kesana aja, nggak sempat ke yang band-band itu tuh. Gitu. 90s ya baru lu mulai gitu. Baru dengerin band. Karena lu udah mulai main band itu di 90s itu ya. Iya. Dan pasti lu ngulik-nguliknya lagu-lagunya siapa tuh? Ngulik-ngulik lagu. Poison. Waktu 90s itu Poison itu Poison Poison. aja masa enggak? Rolling Stone sih. Rolling Stone sih awal-awal sih Rolling Stone. Bon Jovi gitu nggak? Bon Jovi ya sekali dua kali. Karena terlalu yang main drum tergila-gila Bon Jovi akhirnya kita Bon Jovi. Ya. Kalau sekarang aku malah balik lagi ke Rush. Keras, Bu. Keras. Musik Rush. Iya, betul. Balik lagi dengerin Rush. Tuh aneh banget sih. Keras. Aneh banget. Favorit apa lagi? Red Barchetta. Aku lagi ini kan, gue lagi ke gym kan, cari lagu nih, cari lagu yang kekinian, wah nggak masuk nih, cari lagu apa ajeb-ajeb, wah kok Kurang oke. moodnya beda ya, akhirnya dengerin Rush, wah seneng banget, bisa begitu ya, oh Penuh musiknya. iya Masa gila, nge-gym. padahal bertiga doang gitu orang kayak gila, Iya. Berarti lu suka ini dong, Gidili dong. Gidli suka, nah akhirnya dari Rush itu ternyata ada genre musik baru sekarang nih, namanya math rock. Oh iya, Itu Jepang punya tuh. Banyak kan orang-orang Jepang yang main. Jadi dia musik rock tapi kayak dihitung gitu tuh. Mainnya kayak dihitung kayak Rush lah, kira-kira kayak Rush. Itu aku mulai dengerin tuh sekarang tuh. Senang banget. Milenial sekarang main gitu ya. Math rock. Gue ditanya Iya. soalnya waktu itu. Oh, sempat dia ngomongin si Matt Rock itu ya. Iya, gue pikir musik pakai rumus apa emang pakai Iya, kayaknya pakai rumus deh, kayak dihitung kayak jazz tapi rock tapi wah keren deh. pentatonik gitu. Iya, aku seneng banget. Ada kayak progressive rock juga dong berarti. Art rock. Iya, bisa. Iya. Ketukannya singkop gitu ya. Nggak harus ada yang nyanyi. Oh gitu. Iya. Menyenangkan. Sound seneng. engineer nyambung dong sama itu Nggak, musiknya. aku udah sound engineering udah nggak ini. Sound engineering sekolahnya tuh cuman 10 bulan, aku 3 tahun. Cuman tahu sampai sekarang kontrol alt del, udah itu doang. Yang lain aku nggak tahu. Sama dong. Emang bego, emang nggak ngerti. Zamannya lu ngeband itu, lu pasti kan ada tongkrongan dong. Iya. Habis ngeband kemana? Ya ada cerita-cerita nggak waktu itu? Ah, kalau aku nongkrongnya di rumah pacar. Nah. Itu dia tuh, aku tuh terhambat sama apa ya talent. Harusnya tuh gue bisa memiliki talent yang kalau setelah dipikir-pikir sekarang ya, gue salahnya di mana sih? Waktu dulu muda nih, ternyata gue kebanyakan pacaran. Jadi gue lebih senang di rumah cewek gue, lebih senang Nah, personel yang lain pacaran nggak? nonton TV. Yang lain masih ada yang ngulik gitar, ada yang Yang lain apa, pada ada yang bandel nongkrong kali. ngumpul. Kalau gue tuh pacaran terus, jadi ya itu dah. Emang kalau pacaran tuh nggak bandel budas? Oh ya. Enggak, cuman ya ternyata setelah dipikir-pikir, wah, miss-nya di Waktu- situ tuh dulu waktu tuh, buat miss-nya di situ. terlewati gitu Iya. ya. Makanya sekarang anak-anak gua boleh pada pacaran, cuman kalau bisa cari apa ya talenta yang passion. minat yang kamu minatin, nah itu kalian kulik gitu loh. Jangan cuman pacaran doang gitu. Itu tuh agak salah. Oh, ini masukan nih buat teman-teman yang mungkin punya anak seumuran anak-anak saya gitu ya. Ini yang nonton semua lapisan apa ada umur-umur khusus? Oh, semua lapisan. Siapa tahu apalagi adik-adik gitu yang masih muda-muda yang lagi seneng-senengnya pacaran, jangan terlalu pacaran banget tuh. tapi jangan salah ya, semua lapisan tuh biasanya yang anak-anak tuh nonton karena bapaknya lagi nonton. Oh, iya. Dipaksa harus dengerin kata. Oh, iya. Dengerin kata Toren. Ini pengalaman zaman-zamannya gua. Iya. Mau lanjut nanya soal kan selain dari musik
kan Bang Toro juga pernah di advertising. Mm-mm. Ya, itu cerita dong. Di advertising tuh gitu? sebetulnya udah di masa cari kerja tuh. Jadi kan aku kan kawin dulu nih. 90s juga kan? Aku kawin dulu baru cari kerja. Oh, Harusnya kerja dulu. Kawin apa nikah? Nikah. Aku nikah dulu, terus istri hamil dulu, baru mulai cari kerja tuh. Nah, itu late 90s. itu late 90s kayaknya. Nah, menurut aku juga itu agak salah. Itu harusnya kita kerja dulu, kita senang-senang kerja dulu baru kita memutuskan untuk menikah. Ini buat teman-teman lagi nih. Adik-adik yang punya anak-anak, coba pikir deh baik-baik. Bukan, itu nggak salah. Itu nggak salah, cuman menurut gue sih kayaknya lebih bagus kerja dulu deh. Iya, tuh benar. Iya. Kita catat yang kedua, Betul, ya, notes betul. yang kedua. Tuh. Garis bawah ya. Udah dua loh. Ini sebenarnya podcast apa kuliah dulu? Iya. Tapi pas yang di advertisingnya itu seru dong kan pekerjaannya. Seru. Itu salah satu hal yang menyenangkan dalam hidup saya ya, karena berhubungan juga sama syuting, berhubungan juga ketemu talent, berhubungan dengan kreatif, ketemu banyak lah inilah dan pengalaman-pengalaman di situ juga yang akhirnya membuat saya kecemplung di film juga sebetulnya. Jadi awal-awal saya kenal sama kamera, sama apa gitu, ada dari klien yang ngomong, udah cari model susah, tor aja deh gitu. Jadi berkali-kali aku syuting tuh di situ tuh, berkali-kali ke syuting situ. Sampai akhirnya ketemu si Cipi di AdFocus dulu namanya. Itu aku berkali-kali, wah udah kliennya males nyari ini, cari talent, lu aja Tor. Oke. Bayarannya ya pegawai. Bayarannya nggak full. Bayarannya pegawai. Cuman nggak apa-apa, seneng waktu itu kan. Waktu itu seneng, terus akhirnya lama-lama ketagihan. Aku ditawarin film. Aku ditawarin main film sama Tehnia Dinata. Oh nggak, sebelumnya aku megang filmnya Tehnia Dinata, judulnya Cabaukan. Iya. Film pertamanya. Itu AdFocus yang megang, kantornya saya sama Cipi. Oke. Itu kita yang megang, aku yang didaulat di situ, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung, aku ditawarin main film buat film arisan. Iya, 2002. Iya. 2002 ya. Sekolahnya bantuin tuh. Sekolahnya. Apa? Sekolah? Esmod. Esmod, Iya. bantuin tuh baju-baju Oke, gitu kalau nggak salah baju-bajunya. ya. Sempet bantuin. Sebelum jadi dosen. Belum Belum. kayaknya, belum. Masih cimi-cimi. Iya. Masih pipi. Sama lagi Eko ketua Sangkatan. Ya pipi kan berdua. Gua sih juga masih bicara aja gua. Paling lagi banyak itu, banyak bohongin. Banyak bohongin ini. Bohongin yang ciwi-ciwi gini nih. Enggak ada, bukan telatnya nakal. Telatnya nakal. itu ada. Udah deh. Abis itu Terus abis itu ya udah ke cemplung lah ke film. Bos aku udah ngomong tuh. Bos aku udah bilang pas di film, lu kalau turun ke film, lu nggak bakal balik lagi ke advertising. Iya. Dia bilang gitu. Udah naik tingkat. Aku bilang nggak mungkin. Saya udah gerintis di advertising udah 5 tahun Pak. Saya udah terlalu cinta sama advertising buat ninggalin. Aku bilang gitu kan. Ya terserah lu. Lo ambil aja tuh unpaid leave lo sebulan, lo syuting, kata bos aku gitu. Akhirnya aku syuting tuh sebulan. Habis itu nggak balik lagi. Bener kata dia. Ternyata lebih seru. Istilahnya breakthrough-nya itu ada di saat lu bikin film arisan itu ya? Iya betul. Bukan yang kau coba apa tadi? Cabaukan. Cabaukan nggak main. Cabaukan nggak main. Cabaukan bagian promonya. Berarti film arisan itu adalah film pertama kali lo? Kalau film pertama kali yang 21 ya. Kalau film pertama aku dulu sama Rudi Sujarwo, judulnya Tragedi. Itu karena pertemanan sih, karena waktu itu pemainnya nggak bisa, pemainnya mundur di detik-detik terakhir, nggak ada pemain pengganti, Tor lu jadi nih siap gitu. Jadi pemain insidental itu. Iya. Kalau itu sih masih belum berasa pingin main film ya. Awalnya gini, teman-teman aku semuanya itu semua terjun ke film. Ada Rako, ada Sabto, ada Iksan, ada pokoknya semua teman-teman main aku tuh di SMA semuanya terjun ke film. Tor lu ke film aja sama gue. Nggak mau, gue udah punya anak duluan. Gue butuh kerjaan yang ada asuransi, gue butuh ada pensiun, gue butuh film ada nggak? Nggak ada kan? Bilang udah gitu-gitu udah sombong, akhirnya ke film juga.
Hati-hati ya kalau ngomong ya makanya. Jadi kena. Oh, sorry. Kalau ini Kayaknya pernah waktu itu sempat terdengar gitu ya. Keinginan untuk menjadi artis tuh kapan tuh maksudnya? kayak gue pengen jadi artis nih gitu. Kalau ngayal-ngayal jadi artis doang sih dari kecil juga udah pernah ngayal-ngayal. Action gitu. Temen nggak kebayang bahwa akan menjadi profesional tuh nggak pernah kebayang sama sekali gitu. Kan kita ngurusin artis-artis kan di iklan kan. Iya. Kita yang megangin apa? Maksudnya bawain minuman, bawain apa, Ngurusin bikinin talent, kontrak, ya. apa ngurusin talent kan gue juga waktu itu kan. Jadi wah males juga ya kalau kayak gini. Gue sedangkan gini aja bisa godain artis gitu. Tadi nggak kepikiran bikin jadi artis sama sekali. Nggak, Beneran. Tapi saat di advertising, lu masih main band? Advertising enggak, Enggak ya? udah. Berarti emang lu bisa dibilang waktu ngeband itu hanya sebagai ya Hobi-hobi, hobi iya. aja. Lucu-lucuan, seneng-senengan. Ngeband sekarang. Sekarang udah nggak lagi. Oh, udah nggak Itu udah juga. nggak lagi. Kemarin sempat sama Vincent Desta bikin The Case itu tapi nggak diterusin lagi dah. Terusin. Nggak pingin. Balik lagi ke masalah yang Musik ya arisan. Pak Lu. Enggak film kearisan itu. Yang gue tahu nih, gue sebagai orang awam waktu itu melihat seorang Tora Sudiro nih main katanya, oh bintang baru tapi langsung bisa dapet piala Citra. Ya. Kan dibalikin. Udah nggak. Oh Udah iya, nggak punya lagi sekarang Piala Citra ya kan udah dibalikin kemarin. oh dibalikin. Mm-mm. Bukan lu jual kan tapi. Bukan. Enggak, Bukan. yang gue heran ini, kok hebat ya bisa dapet piala Citra walaupun lu pertama kali main gitu. Dia ada nilai-nilai tertentu nggak yang dari pihak sananya kok? Penilaiannya dari mana? Nah, kalau menurut aku sih itu kesalahan ya. Kok belum apa-apa kok tiba-tiba dapat piala juga sih. Ya mungkin karena nggak tahu aku tuh kenapa Kalau penilaiannya ini kalau menurut pendapat gua, apakah waktu itu peran yang sangat kontroversial? kontroversial memang. Bisa diceritakan? Iya, kontroversial. Tapi kan pada saat itu orang nggak tahu aku lurus apa enggak. Oh. Iya kan? Orang bisa jadi mikir, wah emang gay ini suruh main film gay gitu kan. Dari penjualan. Kok jadi Pak Lu itu? Pada saat itu, Orangnya dong, gitu semua. pada saat itu nggak tahu orang kelar film itu tayang, buset yang nyangkain gila banget itu, sampai ada titik stresnya sih ada sih aku tuh. Bener ya. Sampai Banyak ini dong. sampai ganti nomor telepon berapa kali tuh. Wah, Tapi itu sempat nominat nggak sih? nominasi iya. Nominasi. Menang. Menang. Penilaiannya dari mana? Apakah yang peran kontroversialnya itu? Iya. Apakah ada satu adegan itu? Mungkin nebak-nebak. Juri-jurinya pada nebak mungkin itu si Tora beneran gay apa enggak sih? Katanya enggak sih. Wah, kalau enggak berarti mainnya bagus. Kalau iya berarti ya memang gitu mainnya gitu kan. Juri-juri ya. Iya. atau mungkin juga yang mau menerima citranya Sakit. sakit. Jadi aku ganti. Udah makanya ceritanya kan begitu terus. Iya. Bisa. Ganti. Mesti nanya juri-jurinya Menerima citra Pak Lu. apa gitu ya. Oh itu yang penilaian dari juri sih ya. Itu penilaian publik. Juri-juri pasti Publik punya banyak lagi. penilaian Betul. sendiri. Seru ya. Tapi setelah kejadian itu kan waktu itu sempat suruh balikin lagi pialanya kan. Oh. Suruh Iya. balikin karena ada apa? Pokoknya tahun berikutnya apa gimana gitu. Pokoknya ada ketidakcocokan lah antara sineas yang muda dan sineas yang senior lah pokoknya lah. Akhirnya pialanya dibalikin semuanya dibalikin. Terus dari situ aku juga mikir wah gue kalau kerja gini gue juga nggak kepikiran buat nyari piala lah. Gue pokoknya penonton banyak gue udah seneng banget gitu. Gue nggak kepikiran wah gue harus main Bukan itu. untuk mendapatkan piala dengan ikut 17-an ya kalau Kan udah baru main piala. perlu gitu. Iya, kalau aku sih sekarang mikirnya pokoknya gue penonton banyak, produser bahagia, Oh, wah udah ya happy. udah melaksanakan tugas. Cuman bonus ya. Iya. Kalaupun dapat. Dapat piala ya bonus. Berarti ngomong masalah itu fanbase lu banyak yang gitu. Fanbase, Fanbase nah itu, pertanyaannya kenapa fanbase-nya lebih banyak yang mana? Gitu. nah itu Ciwi-ciwi dong. Oh gitu. harusnya dijaga, Jangan kemudian. harusnya dijaga fanbase itu tuh. Aku nggak, itu salah sih. Harusnya dibina gitu dari awal gitu, dikumpulin. Wah ini fanbase-nya gini-gini dikumpulin gitu. Jadi kalau ada berita aku besok gua manggung di sini, mereka tahu gitu. Nah, aku tuh kemarin nggak kepikiran itu, nggak ngejaga. Di Instagram Karena kan masih, ada. iya, padahal kan mulai Instagram kan. Sudiro fanbase official gitu nggak Kok ada. ada cuman ini udah nggak kepegang, bukan aku yang megang sih. Iya.
Extravaganza sama OVJ Oke. Hmm. cerita Indo. OVJ aku nggak main, aku Extravaganza. Nggak main. Dari tadi itu mulu. Extravaganza. Extravaganza tuh masuk pakai casting juga sebetulnya, Oh, pakai casting. Kebetulan ada teman aku di kantor Trans juga yang sama-sama kuliah di New Zealand. Jadi, wah Thor aja tuh suruh masuk sini. Itu dia kayaknya lucu orangnya gitu. Akhirnya aku di casting, akhirnya diterima di Extravaganza. 4 tahun aku di 4 tahun. Extravaganza, iya. Pulang juga ya. Lumayan. Kamu tuh menghibur banget. Iya. Dulu kan zamannya belum ada Belum model-model kayak begitu ya. Ya dulu kan sosmed itu belum. apa itu kayak apa ya? Dulu kan pelawak ya kayak badut gitu ya, kayak gini gitu, terus akhirnya berubah menjadi cerita gitu. Kalau kayak Extravaganza sendiri kan agak nyontek sama Saturday Night Live kalau di Amerika aja tuh. Jadi emang apa sih istilahnya tuh sketsa dimainin, sketsa dimainin gitu. Yang gue tahu kan Extravaganza lu ada satu tim gitu ya, ada berapa orang ya? Iya. Dan itu emang putar-putar perannya gitu. Iya, kan? ganti-gantian. Cuman itu mereka semua ikut casting ya? Ikut Casting casting semua ya. Dari berapa banyak itu? Wah, banyak banget. Banyak banget beneran. Ini yang gagal. Iya bener. Gatot banget. Gak ketemu kan waktu itu kan? Gak ketemu. Oke, terus. Itu dong cerita yang jadi sinden kan. Itu kan dia. Ada Extravaganza. Iya, kalau jadi sinden itu ada apa? Kalau kita berebutan tukang makeup tuh. Oh. Kalau sinden, aku ngerasa bisa mainin kalau aku cantik. Nah, itu kan. Jadi ada tukang makeup yang aku bilangnya, Bu, kalau di make upin dia jadi kayak banci sedih aku bilang gitu. Jadi bawaannya nggak. Jadi emang ngaruh ya. Makanya kalau cewek-cewek itu kalau dandan tuh lama gitu, karena itu kebawa ke apa ya, ke perasaan dia. Sanubari, ke Iya, dalam kebawa diri. ke gimana dia. Kalau dandannya bagus pasti mereka ceria, nggak ngomel-ngomel. Kalau ternyata gitu, aku juga gitu. Pas Harus didananin tuh kan tiba-tiba dandan biasa bagus-bagus, wah bawainnya ceria, bawainnya senang, bawainnya ini gitu. Nah tiba-tiba suatu hari yang biasa dananin aku tuh rebutan sama yang lain tuh. Akhirnya yang dananin ada satu mas siapa gitu. Nah itu sedih, aku jadi kayak banci sedih gitu. Gak bisa aku bawain beneran. Nggak, ini, waduh mainnya gimana? Jadi nggak lucu. Iya, feel-nya hilang. Aneh banget tuh. Makanya ada tari topeng yang kalau diganti muka mainnya ini ganti sedih, mainnya sedih gitu. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Ya, itu kan pantomim gitu. Iya. Itu kalau jadi sinden itu di make upnya sama dia. Iya, ganti-gantian. Nah itu dia waktu di pick up sinden itu tuh ketemu sama si banci sedih itu tuh aku tuh. Terus sampai sekarang masih bisa nyinden? Nggak bisa. Kan waktu itu sindennya lagu-lagu yang lagi ngepop saat itu, bukan lagu-lagu sinden, bukan yang ini bukan. Iya, cuman bawaannya gayanya gaya sinden. Tapi itu dari lu sendiri yang mengkreasi? Bukan, ada tim kreatifnya. Kita ngikut terus. Kostumnya harus berubah dulu baru bisa Iya. nyinden lagi. Ntar ribet kita mesti gantiin baju dulu. Ya, tapi yang lagu kekinian jadi sinden itu juga menarik juga ya. Itu siapa sih yang di belakang layar itu yang bisa bikin gitu tuh? Ada tim-tim kreatifnya Ada ya? kita, ya udah banyak gitu. Kalau lu sendiri bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Lu nge-rap ya? Nge-rap ya? Nggak juga, cuma tahu lagu ini doang. I do my best and nothing less. So come on baby, make your request. I'm here for you as you are for me. Itu doang. Dari tahun ke tahun itu doang lagunya. Itu kan lagunya BSM VP ya. BSM VP. lah. Anytime you want me, anytime. Nah, ini juga Nah, lagu itu. retro. Mau ngomongin masalah itu lagi lagu baru. Oh, tadi belum nanya itu Iya, main-main hangoutnya kayak ke fire gitu-gitu nggak zaman dulu? Nah, aku enggak. Maksud sih Aku enggak. Aku cuma nganterin adik doang tuh ke Fire, Zanzibar. nggak masuk. Zanzibar ya sekali dua kali, cuman nggak ini. Kalau gua nggak terlalu suka apa yang musik terlalu kencang tuh, Terlalu nggak. ramai. Iya, terlalu ngobrol juga. Ah, kenapa? Awal teman gua. Iya. Itu nggak ini nggak. Suka yang nongkrong gitaran, sukanya gitu tuh. Suka yang nonton gitaran. Oh yang live music gitu ya? Live music juga nggak terlalu aku. Nggak terlalu. Yang terlalu hingar-bingar malah nggak suka. Tapi suka Poison ya?
Suka poison. Hingar-hingarnya dari knalpot kali. Oh ya, itu. Itu Ini kan kok bisa tahu nih knalpot dia ada hubungan sama knalpot ya? Iya. Apa ini Nah, ya? itu. Ganti knalpot itu. Bukan. Oke. Kalau motor itu, gue dulu dilarang dari kecil tuh gue dilarang main motor. Karena naik sepedanya nggak benar. Naik sepeda tuh satu jalanan dibabat, standing, ini jumping di tengah jalan, polisi tidur di loncat-loncatin semua. BMX. BMX. Oh, iya, Nah, iya. bapak saya takut. Akhirnya Tora nggak boleh naik motor. Udah. Akhirnya begitu punya duit, nabung, aku cari deh tuh yang gua emang pengen dari dulu tuh. Akhirnya gue cari itu motor segala macem. Nah, untuk mendapatkan motor yang gue suka, gue coba semua motor tuh. Motor naked bike, motor trail, motor besar, motor bebek, motor apa, semua gue coba sampai akhirnya gue menentukan ternyata gue sukanya yang ini gitu. Apa favorit? Favorit gue untuk Jakarta, motor Matic. Terbaik, Matic. Motor gede Jakarta, wah keringetan, bau. Matic masih bisa pakai jaket. Bener. Nggak, kalau gue karena badan sih ya, badannya kegedean kan. Pakai motor misalnya Tiger gitu ya. Orang lain kan udah nganggap itu motor gede ya. Kalau di gue tuh jelek banget itu motor. Jadi kayak beruang naik sepeda gitu. Terus Scorpio, gue pengen banget Scorpio karena untuk dirubah-rubah itu chassisnya bagus dan gampang lah. Iya. Dia dirubah-rubah tuh jadi apa aja bisa. Tapi gue jelek naik Scorpio gitu karena badan gue gede. Akhirnya nyari ketemu Harley. Harley aja kecilan. Harley Fatboy kecil. Sama gua ya. Gua tuh cuman Road King, Road Glide yang gitu-gitu tuh. Kalau Fatboy, wah Sportster mah lupain. Softail aja kecil tuh. Tapi gua sekarang pakai Softail tapi gua custom biar kelihatan kecil. Nah, Matic punya lebih kecil lagi. Matic ya kecil, cuman Jakarta mah harus punya lah Matic. Walaupun kelihatannya nggak proporsional. Iya, tapi cari Matic yang gedean, cari Vespa yang gedean. Gede banget sih gua tuh, parah. Lu oke, ngomong soal gede. Lu nge-gym? Nge-gym, lagi seneng-seneng yang nge-gym. Dulu Dari dulu nge-gym, cuman mulai nge-gym justru SMA kelas 2. Mulai nge-gym ya, cuman hilang. namanya masih fitness kan? Kena narkoba. Terus ke-gym lagi. Terus lupa pacaran. Terus gitu pokoknya nggak ada. Jadi sekarang baru mulai lagi nge-gym lagi. olahraga. Sekarang bukan jatuh, mikirnya sekarang bukan olahraga tapi invest. Karena aku kerjanya di sini kan. Kemarin tuh sempet yang gendut banget kan. Kayak waduh, masa nyerah sih, kayaknya udah bukan waktunya untuk nyerah deh. Akhirnya olahraga lagi. Invest di kesehatan. Iya, invest di badan biar kelihatan bagus aja di kamera. Oh. Gue mau nanya lagi ya? Ada yang mau tanya lagi kan nih? Sama invest nih. Tahu? Gimana cara biar orang-orang juga pasti tahu kan banyak nih yang badan udah melebar. Iya. Cara cepat paling nggak minimal perlu tuh paling cepat gimana? Nah, kalau itu harus dipaksa sih, beneran dah. Kalau perut harus dipaksa. Sekarang kita nih yang perutnya gendut-gendut nih, pernah ngerasain ini nggak? Asam lambung ya? Iya. Asam lambung kan? Iya, naik. Asam lambung kan? Nah, itu rumusnya cuma satu tuh. Setelah jam 6 jangan makan. Setelah jam malam. Malam jangan makan. Nah, otomatis kurus. Iya kan? Cuman air putih aja tuh, otomatis kurus. Besok boleh makan lagi. Cuman setelah, hitungannya kalau zaman sekarang intermittent. Cuman ini juga gue taunya dari bapak gue. Pokoknya setelah jam 6 lu jangan makan aja. Jadi asam lambung gue sih hilang. Lumayan nih, udah 2 tahun nih. Biasanya tuh gue, kalau udah malam tuh, gara-gara pandemi, istri tiba-tiba jago masak roti. Wah, roti panas. Wah, neraka jahanam, Pak. Enak banget. Apalagi udah istri yang masakin. Buah si malakama. Dimakan emak mati, nggak dimakan bapak mati. Ya kan? Wah, jadi kita harus makan terus tuh. Naik 109 kilo. Pernah 109 kilo. Aku sekarang 100. Tapi 100 bagus lah. Kemarin sempat 100 juga tapi bleber gitu badannya. Nah, iya. Itu kata bapak gue rumusnya jam 6 jangan makan. Setelah lewat jam 6 jangan makan. Hilang ini gue asam lambung lumayan loh. Iya.
Coba dah. Pikirkan lo. Jadi dapat masukan lagi. Masukan lagi tuh. Jadi buat bapak-bapak. Bapak-bapak. Ini rumusan di luar dokter ya. Nih bapak gua nih suka ngaco bapak gua. Contohnya nih bapak gua nih. Waktu itu gue ikutin. Lo pokoknya Tor, kalau ngopi itu harus pakai susu. Kenapa? Biar badan lo nggak keropos. Dia bilang gitu. Ada kali 10 tahun tuh gue ngikutin. Minum kopi pakai susu. Kemarin tiba-tiba dia lagi nongkrong keluarga. Ngopi itu yang paling bener tuh, nggak pakai apa-apa, kopi doang. Lah, gue udah 10 tahun loh ngikutin nih. Kopi pakai susu, asam lambung terus tiap hari ini. Cuman katanya bagus buat tulang. Jadi bapak gue ketawa-ketawa, iya gue salah ketemu bapak. Cuman yang ini bener sih, maksudnya badan gue enak gitu loh. Dan juga tiba-tiba ngeramping aja. Tapi memang sekarang lu jadi coffee lover dia ya. Coffee lover ya, lumayan lah. Habis di mana-mana sekarang Iya. toko kopi. Kopi. Jalan di sini, toko kopi, selalu kopi gitu. Jadi mau nggak mau. Favorit kopi ini apa? Favorit kopi untuk apa? Ini lagi suka ini aneh nih. Gue sebetulnya nggak suka susu, ini kan jarang-jarang kan. Gue nggak suka latte karena ngegas tuh latte. Tapi gue suka piccolo. Ya, suatu saat gue bilang sama barista, Pas, gue mau piccolo tapi double. Latte pak, bukan piccolo tapi double. Latte, enggak, saya kalau latte asam lambung. Ya, piccolo kalau double itu latte pak. Ternyata kita dibohongin ya. Begitu kecil dikasih nama beda, piccolo. Padahal aslinya latte juga di sialan. Lucu banget sebenarnya, ketipu lagi kita. Iya. Sebenarnya banyak salah kaprah dengan latte itu sebenarnya. Artinya kan sebenarnya susu itu kan. Iya. Lebih banyak susunya. Susunya latte. Americano sama black coffee. Iya. Iya kan? Apa bedanya? Iya sama. Kan yang black hitam, black juga kan. Bedanya yang satu kopi jadi taruh dulu baru air, yang satu airnya dulu baru kopi. Iya. Gitu aja dikasih nama beda, Asia. Capek deh. Gua kesel banget. Kalau ditaruh sama aja gitu. Gua kesel banget. Cuma beda penuangannya aja gitu kan. Cuma beda masalah ngolahnya aja, sialan. Sekuensinya aja beda. Lucu banget. Tapi mana yang dulu suka? Yang long black apa yang Gua Americano sih, kalau yang gampangnya mesen Americano gitu. Americano. Yang gampang aja. Kayak Gen Z aja sekarang kan Gen Z sekarang pesennya Americano. gitu ya. Anak-anak lu juga sekarang udah Amerika. Udah Amerika. Padahal zaman-zaman dulu retro, lu taunya kopi tubruk doang kali ya? Iya betul. Wah, ipok lapak ipak. Kopi kapal api. Dibalik. Kuasa balik. Iya, dia dulu apa ya gitu ya? Ya, paling kopi tubruk doang. Iya, kopi tubruk ya. Lagi hitsnya kopi tubruk, bener. Cara minumnya bisa di piring gitu. Iya benar, dibalik kopi dia dibalik. Kalau gua ya, retro yang hilang. Ya. Menurut gua tuh bukan musik, bukan, kalau kendaraan pasti orang wah Mercy retro apa. Yang gua rasa hilang banget nih adalah permainan. Galasin, tak benteng, main bekel, main dampu. Gitu, mentali yang loncat jengkal itu kan sepipis, seapa gitu. Nah, itu dulu kita nggak main aja, kita nontonin, kita menikmati loh. Iya kan? Lu bayangin. Tinggi banget loncatnya. Gue nggak diajak nih main galasin, tapi gue nonton di pinggiran, itu ngerasa serunya loh beneran. Nah, gue ngerasa anak sekarang tuh kehilangan hal yang kayak gitu loh, hal yang apa ya, antusiasnya mengejar sesuatu secara bersama-sama. Nah, itu yang hilang sama sekali tuh. Main tak benteng, buset, kita ngerebutin satu tiang doang aja, sampai satu sekolahan kita puterin, ya kan, lari-lari, sampai buset tuh dengkul apa segala macem tuh main. Jadi menurut Bang Tora gimana tuh ya, mesti diajarin ke anak-anak sekarang? Ya. Kita bikin event atau? Mesti bikin event. Bisa jadi kalau event kayak gitu bagus sih, ya game-game gitu yang main orang-orang tua, yang main orang-orang tua. Kalau mau ada kelompok. Iya. Itu mestinya bikin. Tapi jangan lupa, tolong disiapkan dokter jantung ya. Exciting ntar dok gitu. Iya, jadi kita bikin event aja kali ya. Bisa itu kalau kayak gitu bisa, Sama seru. retroism. Seru, baik. Ada event itu gue mundur dulu. Capek. Bisa itu tuh. Langsung. Iya, tapi itu ya. Iya. Tapi Permainan iya, anak. kayak permainan. Ada kan dulu aku sempat membuat gitu tuh. Jadi aku sama teman-teman lagi baru awal-awal beli motor kan tuh. Terus ada satu teman, gue mau kalau kita
berhubungan dengan budaya. Oke, kita buat nih namanya Serdadu Budaya. Jadi aku bikin namanya Serbu, kita klub motor Serbu, terus kita jalan-jalan ke daerah-daerah nyari permainan yang hilang. Waktu itu aku pernah buat pilotnya main galasin. Lawan anak-anak kecil-kecil. Jadi di kampung di Sukabumi tuh anak-anaknya masih ada yang main galasin. Duh, main galasin tahu, ayo main. Seru gila beneran. Kita yang tua-tua main lawan anak-anak kecil kalah kita. Cuman wah serunya gila-gilaan tuh. Habis itu yang kedua main egrang. Egrang. Iya, nggak bisa kita. Nggak bisa ya udah nyoba nggak bisa. Di kaki kita udah gemeteran. Banyak remote nih. Oh, ya, mau ketiga mau jalan lagi istri marah. Ntar nggak ketemu keluarga kalau jalan keliling Indonesia cuma nyari-nyari permainan yang hilang, tapi itu seru sih. Itu bener-bener Yang ada impian. gua anak-anak kecil banyak itu. Udah benar banyak kata istri. Iya, tapi seru tuh. Bisa sampai kemana aja tuh? Dokumentasi. Nggak, waktu itu Sukabumi doang, karena kita cari yang deket doang. Tadi mikirnya kita mau keliling Indonesia, jadi Sukabumi jalan kemana gitu, ntar main apa, ternyata capek banget. Wah nggak kuat nih kita kalau kayak gini nih. Mendingan kita, wah udah sempat mikirin caranya, kita motoran aja dulu, baru ntar kita naik pesawat ke sini satu. Oh iya. Iya. Tapi itu udah good idea, maksudnya masukan Iya. bagus banget mungkin. Iya, benar. Cuman anak Gen Z Masih berjalan sekarang. enggak. Dengan serbuan itu. Serbu dong, Serdadu Budaya. Serdadu Budaya. Keren. Tapi ada rencana lain tuh, istilahnya melestarikan atau membudayakan. Nah, kebetulan nih aku retro. Akhir bulan ini diajak sama ada teman lah, kerabat deket gitu. Terus dia tiba-tiba, gue lagi mau bikin ini nih acara buat mengenalkan anak-anak sama permainan-permainan zaman dulu. Wah, kok nyambung nih. Ya udah gue ikutan dah gue. Mau ke Jawa. Oh, ke Jawa. Ke Jawa. Tapi terus kalau anak-anak lu sendiri gimana? Nggak ada yang mau. Iya, semua tuh udah liat handphone. Pernah waktu itu bikin wah, zamannya vlog-vlog kan nih awalnya. Wah, kita bikin vlog rumahan aja nih. Kayak Kadarsian nih, kita bikin vlog rumahan. Seru-serunya anak-anak kalau di rumah gitu. Terus sudah ada satu momen gitu gue ngeliatin anak-anak gue. Ini mainan handphone, itu mainan handphone. Apa serunya keluarga gue kalau kayak gini ya? Gitu. Keluarga gue sih kompak gitu. Cuman kalau udah kayak gitu, wah, masing-masing ini deh sama handphonenya masing-masing gitu. Jadi udah culture-nya sih maksudnya udah agak susah dilawan. Lagi begitu-begitu kena pandemi, wah makin liat handphone lagi. Udah gak kemana-mana. Buset deh. Mau lanjut tanya soal film-filmnya sampai Iya, boleh. dengan sekarang kan masih nih. Masih, alhamdulillah, main iya. film terus. Keseruan apa atau mungkin di film mana yang ada keseruan yang bisa Oke. diceritain tuh? Film masing-masing ada keseruan sendiri-sendiri. Kayak Arisan, itu serunya aku pertama kali nyemplung menjadi orang lain ya, menjadi karakter Sakti yang notabene-nya adalah ternyata dia gay, terus Cuman sama Surya waktu itu kan. Terus kalau film lain lagi aku jadi Om Indro. Jadi Om Indro tapi ada Om Indronya. Susah kan gua. Ada Om Indronya. Waduh susah juga gua ini. Terus ya banyak sih film-film. Cuman ini lucu juga nih, kemarin tuh sempat kepikiran. Gue nih aktor apa bukan sih gitu ya. Iya. Ini biar agak dalam dikit aja, biar kayak Om Tio kan kemarin ngomongnya agak dalam-dalam. Gue kepikiran nih, gue aktor apa bukan? Seikhlas apa gue untuk menjadi orang lain dalam sebuah peran gitu kan. Terus kebetulan yang ada di kepalaku, berani nggak gue ciuman sama orang lain gitu, sama cewek sekarang nih ya? Kayaknya enggak. Jadi setelah dipikir-pikir ternyata gue nggak terlalu aktor lah untuk seberani itu. Misalnya berpasangan dengan siapa dan melakukan ciuman gitu atau gimana gitu, kayaknya gue nggak berani. Iya. Komedian? Komedinya oke lah. Maksudnya kalau komedi kan aku masih apa ya? Ya ciuman juga nggak kena kalau di komedi. Kalau menurut gue ya gitu ya. Kemarin ada yang nanya gitu, Tor, lo katanya udah nggak mau adegan ciuman ya? Aduh, siapa juga sih yang mau lihat gue ciuman? Udah gocap di umurnya, lihat kakek-kakek ciuman males juga gitu kan lo. Enggak lagi Tor gini. Enggak, kayaknya enggak ada gue gitu. Ada. Sekarang sih ada takut ya karena anak udah gede-gede kan. Anak udah gede-gede, istri udah nggak mau ganti lagi. Jadi ya. Nah, ini masalah peran ya. Tapi kalau menurut lu Tor, sebenarnya peran apa yang benar-benar pengen lu cari
jadi bisa merasakan gue belajar dari sini atau ini yang gue cari gitu loh. Gue alhamdulillah sih udah dapat hampir semua ya. Maksudnya gue action juga pernah waktu itu. Antagonis itu. Yang antagonis banget gitu gue belum pernah. Tapi film pertama gue antagonis. Gue di tragedi itu gue jadi penjahat. Terus lucu udah berapa kali main lucu. Terus menjadi orang lain ya walaupun masih agak kurang sih menurut gue, cuman gue sempat jadi Om Indro, gue sempat jadi, ini ada film gue yang baru, gue menjadi seorang bapak-bapak yang apa ya, yang beda lah, yang harus beda dari yang gue mainin sekarang gitu. Terus ya udah jadi beberapa peran. Kalau ditanya, "Tor, lu maunya berperan jadi apa?" Gue sempat ngomong, gue pengen main film yang kagak ngomong. Ya, Silent movie dong. iya, kita ketawa-ketawa aja, kita joget-joget atau ngapain, nggak ngomong, dikasih lu. Oh ya? Judulnya Hello Ghost. Aku jadi setan. Sama Om Indro sama yang lain. Gak ada dialog. Seharian cuman gitu. Gerak-gerak Udah gitu. tercapai ya doanya. Tapi ternyata itu lebih capek dibanding Daripada ngomong. acting dialog. Iya. Tapi ada background musiknya itu. Gak ada. Jadi yang ngobrol orang di depan kita ini. Sementara aku gentayangan di belakang-belakang dia yang nggak bisa megang, nggak bisa apa gitu, cuman jadi ngerokok itu perannya tuh hantu rokok, aku jadi ngerokok gitu. Ternyata lebih capek dibanding adegan biasa. Jadi ini film Ghost ya kan? Iya. Nggak kelihatan. Mungkin aku kalau misalnya kalau toh benar-benar suruh pilih mau berperan sebagai apa, mungkin aku mau coba jadi rumput. Buat berkoyak. Bayangin, Gimana? apa dia nggak bosen, dia diem aja di situ, kehujanan, kalau kena angin ketiup, kalau kena itu sampai berapa roll itu? iya, Jewokan gitu. Tapi kalau misalkan ya tadi lu lebih banyak ini ya, berarti di komedi ya, Komedi banyak ya. kan di komedi ya, drama ada juga ya, Bu. drama ya, lagi pingin balik lagi ke situ sih, emang apa ya pengen belajar lagi apa main drama gitu loh. Lu pasti kan ada satu panutan yang lu jadikan kayaknya wah ini bisa gua ambil perannya, misalkan seorang aktor Hollywood dari Indonesia yang zamannya retro ya, tapi gua minta deh. Iya, kalau aku dulu kalau luar negeri aku suka Sean Penn. Sean Penn tuh filmnya Sean nggak Penn. meledak-meledak banget kalau menurut gue ya. Cuman dia apa ya? Nggak tahu sih, aku demen auranya itu orang tuh, si Sean Dia Penn tuh. karakternya nggak keras Iya, sih, Sean Penn. aku demen banget ininya, dia main jadi I Am Sam juga jago, jadi yang apa Iya. Ya. terbelakang jago, dia jadi mafia juga keren banget gitu. Jadi aku kalau Sean Penn suka auranya sih. Kalau Indonesia ya Om Tio. Doa-doa Om Tio gue, karena dia juga menurut gue terbaiknya Om Tio tuh di Quickie Express. Oh, lu main bareng ya? Main bareng sama Om Tio, dia tiba-tiba jadi orang Ambon yang sampai begitu kelar nonton bapak gue katanya Tio Pakusadewo main, yang mana dia? Dia aja nggak tahu. Itu benar-benar menjadi seseorangnya, orang aktor yang menjadi seseorang yang benar-benar orang apa? Mana sih orangnya? Mana sih, Nah itu dia tuh, dia di film itu tuh. Iya. Bener-bener. Itu Retrois ada nggak kita episode-nya di mana? Ada. Nggak salah itu ya. Ada bener. Itu wah kacau banget itu beneran dah. Bapak saya nonton, gue nyariin dari tadi, katanya Tio Pakusadewo main, yang mana sih dia? Itu yang jadi orang Ambon. Itu dia bilang gitu tuh. Bener-bener tuh. Itu niat banget. Jadi dikasih wig gondrong, sama dia dicukur, terus kasih kumis-kumis dicat hitam, sepatu apa dia beli di pasar rumput terus dipilok sama dia. Itu niat banget itu beneran tuh. Iya. Berarti dia mendalami peran banget. Itu bener-bener iya. Nah kalau lu tuh gimana? Kedalaman perannya gimana? Nah kalau gue tuh agak sempat diambang kebingungan. Jadi pada saat gue ngerasa gue main bagus, filmnya nggak laku. Waktu gue main biasa-biasa aja, filmnya rating. Nah itu gue bingung tuh, gue harusnya gimana gitu. Jadi sempat kepikir, nggak boleh gitu. Kalau aktor harusnya gini-gini. Nah kita mau belain aktornya apa mau belain penontonnya nih? Gue juga agak bingung juga di situ. Kalau gue mau egois, gue mau main menurut gue sendiri,
mungkin nggak banyak yang nonton gitu. Jadinya gitu kepikirannya, padahal belum tentu gitu ya. Cuman jadi karena udah berapa kali ngelakuin itu jadinya begitu, ya akhirnya kepikirannya wah jangan-jangan gue emang harus biasa aja gitu ya, harus bermain ikhlas gitu, bukan bermain yang wah ngotot gitu. Aku harus aku harus mainnya yang ikhlas, yang ngalir gitu. Mungkin penonton malah lebih suka di situ gitu. Jadi ya ada masa-masa bingung sih waktu itu. Iya. Itu kan tadi yang ikhlas. Iya, ikhlas. Gua harap nih Om Torang ini ngomongnya juga ikhlas ya. Enggak tahu ngomong masalah tadi kan aktor itu sama yang lokal ya. Kalau yang cewek. Yang cewek Retro. Yang cewek retro. Waduh, yang Hollywood dulu deh. Ya nggak tahu Hollywood apa Bollywood terserah. Atau Thailand juga nggak apa-apa. Cewek retro. Cewek siapa ya? Kalau ditodong gini nggak kepikiran. Kalau Indonesia gue Ira Irawan sih the best sih. Ira Irawan almarhum tuh masih best of the best. Di film apa yang lu ingat Ira Irawan? Wah, banyak dia. Zaman dulu dia tuh mirip banget Dian Sastro. Zaman dulu dia mirip banget Dian Sastro. Berarti Dian Sastro juga termasuk gini dulu dong. Iya, Sastro kan udah kesini. Udah kesini dulu nggak? Kan dia nggak retro ya? Enggak ya? ADC. Lebih banyak nonton filmnya Ria dibanding filmnya Dian. Kan waktu kecil kan nonton TV Ria Irawan gitu. Jadi suka nonton dia. Nakalnya anak-anak. Dulu si Rian Hidayat juga gue demen banget. Almarhum juga ya. Terus yang masa nggak ada sih Hollywoodnya segitu banyak episode. Hollywood tuh yang Kim cewek. Basinger enggak ya? Bukan Messenger. Dulu kalau kalau cakepnya sih ini Meg Ryan. Kalau idola cakepnya sih Meg Ryan gua. Meg Ryan tuh yang main sama si Demi Moore udah nonton belum? Substance. Udah nonton. Akhirnya gua ngeliat nya Demi Moore. Seumur hidup gua pengen liatnya Demi Moore, baru itu doang. Udah turun lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa, tetap cantik gitu. Jadi jelek banget ya. Serem banget Serem filmnya. filmnya. Tapi masalah yang itunya Demi Moore sih gue udah lihat yang dulu ada. Oh, belum lihat. Belum. Nggak nonton, nggak boleh. Nggak boleh. Cari lagi. Oh, ada ya, serius ya. Iya. Warkop juga gue ngefans. Oke, Warkop. Warkop gue ngefans banget sampai akhirnya didaulat buat main bareng Om Indro. Wah, gua deg-degannya minta ampun sih. Jadi waktu itu sempat ada dengar Warkop mau bikin film. Gua udah GR. Pasti gue nih. Indro pasti gua. Terus udah kan tungguin. Tadinya ternyata Om Indro baru cerita tuh. Tadinya gue mau nawarinnya Panji. Sial. Bukannya gue langsung gitu kan. Karena berapa kali main motor bareng Om Indro juga, terus banyak yang bilang gue mirip Om Indro muda gitu ya. Jadi udah GR tuh bilang, oh sempet nggak kepilih tuh waktu itu. Cuman akhirnya begitu main, kebetulan kan emang zaman kita SMA tontonan apa sih setiap tahun tuh bisa setahun sekali, setahun dua kali kita nonton bioskop Warkop ya kan. Kebetulan diantara yang lain gue yang banyak tau lah gerakannya sini gimana, itu gimana gitu tuh. Terus ada Om Indro juga sih sebetulnya, cuman ya akhirnya gue main, tuh senangnya minta ampun sih beneran. Impian. Apa? Sri Mulat menginspirasi juga nggak? Inspirasi. Gue waktu zaman itu gue tergila-gila sama Gepeng. Gue tergila-gila. Iya, Bu. Mana di mana anak kambing saya? Nganu. Terus gue ngefans banget sama Gepeng tuh dulu. Gue sempat nenek gue lagi ke Taman Ria ditarik. Nggak mau. Gue ditarik gitu dulu. Nih, cucu saya udah nggak bisa ngurusin. Biar Sri Mulat aja yang ngurusin. Digituin sama nenek gue tuh almarhum tuh. Aduh. Nggak mau. Orang cuma pesantren ya. Iya, gue mau disuruh ngurusin, suruh ngepel kayak diapain gitu. Nggak mau. Sri Mulat juga sempat remake ya dia. Remake. Tapi juga terlibat. Enggak. Andekan itu. Bagus sih, ininya juara tuh si siapa peran yang meranin Gepeng tuh. Oh gitu ya. Iya. Bagus banget. Iya, Nah, bagus. dia lebih hebat lagi kalau menurut gua. Karena apa? Karena dia kan eranya zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang. Iya. Ya kan? Yang belum tentu ngeliat Gepeng.
dia tiba-tiba bisa main kayak Gepeng loh, gila. Terus yang jadi Basuki juga, kok gue jadi lupa namanya kalau ini gue lupa. Yang jadi Basuki juga mirip banget sama Basuki, gila. Padahal kan eranya beda ya, maksudnya mereka nggak nonton loh. Gue masih merasakan hype-nya Sri Mulat tuh, gue masih merasakan. Mereka gue rasa udah enggak gitu, cuman bagus sih mainnya itu beneran. Iya. Retro, itu retro. Itu retro, bener. Top Tam Group, bang. Top Tam Group. Lu kan bisa dibilang seorang komedian. Kalau yang grup-grup pelawak favorit lu di zaman retro siapa? Gue Atengi Skak pasti. Tam Group tuh siapa ya? Lupa. Holik ya, Holik. Garus. Iya. Dan tuh ya. Tapi dulu banyak banget kan? Banyak. Jayakarta Group tuh Jojo and the Gang. Iya, Kawayan. Ya, tapi itu grup ya. Tapi kalau yang satu orang pelawak yang lu suka siapa? Benyamin lah. Best of the best. Nggak ada lawan. Benyamin pernah dengerin albumnya nggak? Lagu-lagunya? Iya, tahu. Gokil. Apa nih? Banyak. Iya. Dengerin deh satu-satu lagunya. Iya. Ada lagunya baru dengar juga. Albumnya itu tentang cinta. Baru pas lihat di Spotify itu keluar tuh. Serius, dia nyanyi serius. Oh, nggak bercandaan. Iya. Lupa tuh judulnya. Itu dia, gila. Talenta musiknya sih sadis tuh, gila. Soalnya juga suara vokalnya kadang-kadang bisa kayak Frank Sinatra. Iya. Gitu kan, dia ke bariton gitu ya. Pun kalau nge-rap pun juga bisa ya. Ingat Bisa, iya. Iya, awal-awal rap. Wah, jangan-jangan dia yang nyiptain rap nih. Yang apa tuh, yang kompor meleduk, terus yang dipatilikan 9 apa gitu. Oh gitu ya, tapi Bang Ben itu ya, ini idola lo ya. Kalau ini, zaman retro, film yang komedi yang paling lu suka? Dulu film-filmnya Ya, selain Bangkok ya. Bang Deddy Miswar lah, Kejarlah Daku Ku Tangkap. Terus Catatan Si Boy pastilah, nonton semua kita. Itu kan komedi tapi kan. Iya, cuma dia Emonnya ada Emonnya. Catatan Si Boy kita nonton pasti. Lupus retro dong. Retro Lupus ya. Lupus retro. Tapi lu ngeliat gak kira-kira ada perubahan gak di zamannya komedi yang dulu, film-filmnya sama yang sekarang, ada perbedaan gak? Ada, komedi itu bergerak, nggak berhenti. Kadang kita nih, kadang bapak-bapak sama anak-anak dibilang garing. Padahal zaman kita bercanda dulu lucunya setengah mati. Iya kan? Nah itu bukan karena kitanya garing, karena komedinya terus berkembang gitu. Komedinya ada lagi yang baru. Pasti yang jadi bapak-bapak yakin pasti suatu saat akan garing gitu, karena emang mau nggak mau kita kebawa ada yang lama gitu. Gue sama teman-teman gue yang sekarang nih, gue bercanda, wah nggak lucu gitu. Cuman kalau gue bawa ke anak-anak umuran kita, wah ngakak sampai nangis gitu. Itu bener-bener apa? Oh ternyata emang bercanda tuh ada umurnya gitu, ada ininya gitu, bener-bener. Oke, berarti gue bisa narik menanggurannya. Kalau dibilang garing tuh komedinya nggak pintar gitu maksudnya ya? Pintar juga. Komedinya pintar, nggak ada. Komedi semua pintar, nggak ada komedi yang nggak pintar. Tapi kan ada yang bilang komedi slapstick gitu. Slapstick itu susah loh. Iya. Ngebayang nggak tiba-tiba gitu? Apa maksudnya, tujuannya apa? Tiba-tiba kecolok mata, kaki hilang. Itu kalau nggak dipikirin bohong. Zaman dulu kan mungkin nggak seberat sekarang gitu ya, persoalan hidupnya mungkin nggak seberat sekarang. Mungkin dengan menaruh kaki di situ aja udah lucunya setengah mati. Kita ngeliatin Sri Mulat ya dulu ya, nyari kaki semenit di TV kita seneng banget, wah, gitu. Jadi itu kalau ditayangkan sekarang mungkin anak-anak kita nggak ketawa kali ya? Ya mungkin akan balik lagi seperti Celana Cut Bray tadi. Balik lagi. Musik aja balik lagi kan, musik disco lagi, tiba-tiba musik rock lagi, tiba-tiba ini lagi, kan ya namanya hidup kan muter-muter situ aja sebetulnya kan. Betul. Mau tanya yang pengen dicapai, yang belum tercapai apa? Ini berat nih Mas Gaul. Yang pingin dicapai, kalau gue sih pinginnya sih sehat terus tuh pencapaian bukan? Yes. Pencapaian kan? Gue pengen sehat terus, gue pengen ngerasain punya cucu, gue pengen, sorry kenapa gitu, pengen banget punya cucu, karena kalau
ini dengar-dengar dari orang-orang tua ya. Orang Yang tua demen itu cucu. kakek-kakek itu pada demen mainnya sama cucu. Iya. Kenapa? Karena nggak nyekolahin. Ya, jadi cuma pure main doang, nggak mikir yang lain. Nah, Happy jadinya. itu yang gue pingin gitu loh. Gue pingin nyobain ke situ tuh. Gue pingin main sama cucu. Gue pingin ini. Main cucu. Iya kan, bener. Iya bener. Loh, kita nggak nyekolahin, kita kagak mikirin makannya, ya kan? Kita main dong, sampai ibunya, udah makan belum? Oh, iya lupa gitu, malah kita suruh Balikin. makan. Kita nggak mikirin ke situ, cuman main doang. Pesan bokap-bokapnya aja. Iya. Nah, itu gue pingin ngerasain. Jadi kalau pingin gue capek sih, ya sebetulnya hal-hal yang simpel lah. Gue nggak terlalu mikir pingin jadi, gue pingin jadi apa ya, sultan, pingin jadi apa gitu. Gue nggak pernah kepikiran ke situ gue. Aktor Richard Gere gitu. Apa? Kayak Richard Gere. Wah, nggak Pencapaian. usah Richard Gere aja pingin jadi kayak gua. Emang Richard Gere mau mencapai apaan? Ceritanya. Gua itu dari dulu mungkin salahnya di situ kali ya. Jadi pencapaian gua tuh naruhnya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Gua ngerasa kalau gua udah punya Harley, bisa beli rumah, udah udah kesampean. Jadi udah nggak tahu mau ngapain lagi kalau sekarang gitu. Kalau orang kan ada, wah gua habis ini mau nambah lagi lah, ini motor ini mau nambah lagi, rumah di sini gua mau beli apartemen di sana. Gua nggak kepikiran itu. Gua pokoknya punya rumah sama motor, udah gitu. Jadi sekarang udah kesampean, jadi gue juga bingung mau ngapain lagi. Ya itulah tadi cucu lah. Jadi nyari-nyari nih, Nyari-nyari. gue pengen main sama cucu kayak gitu-gitu. Kira-kira berapa tahun lagi ke depan itu? Tahun depan, Tahun depan. tahun depan, insya Allah ya kalau nggak ada malang melintang. Manggil lu opa tuh. Opa. Ini gue belum tanya juga anak gue udah isi apa belum, cuman kan udah kawin, baru kawin. Oke. Tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Makin terus dipanggil aja dan Lagi main sama cucu ah, susah lagi. Apa kita bawa? Iya. ya kan kita dicuekin. Belum nanyain yang di leher gua. Oh, tato leher. Ini dulu waktu ini nama anak-anak sebetulnya nih. Wis. Ini nama anak gue yang pertama sama yang kedua nih. Tapi nama panggilan yang pertama namanya Cikulu Piki, di sini terusnya Cikulu, sama Utaima A gue manggilnya. Jadi gue setiap nama anak-anak gue kasih nama panggilan julukan masing-masing gitu loh. Si Nabila namanya Cikulu Piki Pongpong gitu, karena bulu mukanya kayak Cikulu Piki gitu loh. Sementara Nayara tuh kayak bro-bro gitu, dia tuh kayak Utaima gitu kan. Gue kasih nama dia gitu. Itu dua ya berarti. Dua. Anak lu emang dua ya. Yang Mika kan bawa dua tuh, gue kasih nama Kuincong sama Kecung. Kuincong sama Kecung. Terus anak gue yang paling kecil si Jenaka tuh Ucumawe Kewa. Ucumawe. Jadi gue kasih nama-nama yang aneh-aneh aja, yang Lucu-lucu. yang nggak bisa. Kasih nama aku dong, nggak bisa. Gue harus ngeliat dulu, main dulu sama dia seharian. Terus akhirnya, wah, gue nemuin nama buat dia nih gitu. Gitu. Itu yang di leher. Yang gue tahu kan Om Tora ini banyak banget ya. Yang bilang anak itu Ini surat izin beli motor. Dulu nggak boleh beli motor, akhirnya gue tulis cinta istri. Akhirnya boleh. Kamu mau beli motor yang mana? Oh, yang itu. Ya udah, akhirnya boleh beli motor. Itu zaman-zaman saya terus semua nih yang ada di London dulu apa gitu. Zaman-zaman retro ini. Oh iya. Zaman retro ini. Hubungan ya. Gue tuh mulai tatoan SMP. Dua. Kelas SMP. 2. SMP. SMP kelas 2. Iya. Mulai tatoan Udah SMP. Berarti nggak tahun terus ya. Pakai rotring. 87, 88. Iya, dulu kalau nggak salah waktu zaman SMP tuh rotring baru keluar deh. Iya. Iya. Rotring baru keluar, terus wah ini katanya bisa buat tato nih. Oh iya, coba gitu. Oh, udah deh. Dari situ terus tuh. Tapi Bapak udah mau ngomong Pakai apa? pintar. Tato. Bayang aja rotring kan sakit, bener itu. Pakai rotring, pakai jarum ditusuk-tusukin. Ampun. Asli itu. Habis itu keterusan deh. Sialan. Tapi ada cerita-cerita nggak ya di sini? Maksudnya ada cerita apa-apa jangan-jangan lirik lagu kayak gitu. Nggak juga sih. Enggak. Nggak banyak yang bercerita sih. Gitu ya. Ya ini ada turun jagal pasar gitu. Jagalah kebersihan pasar katanya gitu. Kalau ini dia edit ya, kalau kan dibunyiin tit. Kalau di sini kan Wejama gitu. Iya. Begitu bangun welcome to Jamaica man gitu. Kalau gue Wejama begitu bangun wah makin pendek.
Bercanda ya, udah bercanda. Lawakan zaman dulu, dia lawakan retro itu. Itu lawakan retro loh. Tapi nanti yang komen kita nih anak-anak yang sekarang garing nih. Jokes bapak-bapak. Jokes Iya. bapak-bapak. Termasuk yang itu jokes bapak-bapak juga dong. Ya mana? Yang kaosnya itu dilipet terus ada tulisannya apa? Oh enggak, itu gara-gara ngeliat-liat itu. Ya, oh gara-gara Lagi ya. lihat apa Tokopedia, lagi lihat-lihat ini Instagram, terus ada orang bikin kaos gitu, gini jadi tulisan nama Iya. siapa gitu. Itu Nah, bikinnya di mana? ada di Tokopedia. Oh, ada. Dia ada ini gua bikin apa ya? Jadi kalau dilipat tulisannya I love Mike. Iya. Padahal kalau di sini huruf aja ngaco gitu loh. Huruf ngaco cuma harus dilipat gitu dulu gitu. Lalu nanti Kemarin Nggak salah itu mainan kita jadul. ada iya benar. Iya benar. Benar. Retro. Retro banget. Itu retro. Kalau dulu ada majalah luar namanya Mad. Hah? Itu kalau yang Betul. itu ada gambar apa Betul. pemandangan, terus Iya iya, dilipat jadi apa? Iya. gitu kan. Iya iya. Iya, Met. Tulisan-tulisan. Itu tulisan. Met juga retro. Wah, gila. Ada pesan atau pesan nggak untuk para retrois yang menyaksikan obrolan-obrolan kita santai ini mengenai retro? Apakah ini kayaknya perlu jelas balik kayak gini-gini apa enggak menurutmu? Notes masukan dari Abang Tora. Kalau masukan buat yang seumuran apa ya? Mungkin diceritain aja ke anak-anak kita gitu, karena sebetulnya mereka juga pingin tahu waktu zaman kita tuh ngapain aja sih. Betul. Zaman nggak ada handphone tuh lu pada ngapain aja sih. Iya. Waktu waktu kita berhubungan susah kok kita malah sering ketemu. Nah itu rahasianya apa sih gitu, kayak gitu-gitu tuh ternyata mereka pengen tahu gitu. Kayak anak gua tuh yang kecil, Bab kalau dulu ngapain aja, kalau mau janjian kan nggak ada telepon, jadi janjiannya gimana? Dulu aku pakai nomor telepon yang dikunci, jadi pencetnya tuh harus pakai dari bawah, pakai apa sodokan tet gitu, pakai lidi gitu, terus akhirnya bunyi, halo, Mission impossible gimana lu? banget, Sini, oke ntar gua kesana ya, iya gitu janjian. Dan anehnya selalu ketemu, Iya. Dan tepat waktu. dan tepat waktu. Anehnya selalu ketemu. Kalau sekarang kita janjian segini, belum tentu jadi. Iya kan? Belum. Minggu depan kita kesini, minggu depan kesini, belum tentu ketemu gitu. Kalau dulu pasti ketemu. Aneh banget ya. Iya. Iya, betul. Niat. Itu berarti nanti ada satu episode lagi kita undang Mas Tora ini untuk ngobrolin masalah telekomunikasi zaman dulu. Iya boleh. Boleh tuh ya. Boleh. Gak usah masalah telkom aja deh. Mungkin masalah yang lain. boleh. Masalah apa? Urban legend lah. Wah iya boleh. Iya enggak? Boleh. Oh tapi nggak suka diskotek ya kan? Masalah diskotek. Gua jarang-jarang. Oke, ada lagi nggak pesan-pesan atau pesan-pesan? Udah itu aja sih kepikiran. Itu aja cukup ya. Oh sama buat Kan ada lagi. anak-anak nih atau nggak orang-orang tua, kalau misalnya punya celana-celana yang neces-neces zaman dulu jangan dibuangin. Betul. Gue dulu gue buangin, gue kecilin. Zaman begi tiba-tiba celana ketat gue kecilin. Itu jangan, harusnya simpen aja ya. Kalau musim lagi kan kita nggak beli lagi. Betul. Kita muter lagi sih. Muter fashion. lagi ternyata fashion tuh baru tahu. Nanti cudrai ntar mau puter. Iya, 3 kali kita kalah. 3 kali ya cudrai. Asal gigi kita jangan cudrai aja. Oke. Thank you, seru banget. Seru kesini. Thank you. Oke, jadi guys, share, like, komen, dan yang penting subrek. Subscribe. Subscribe. Oke, kalau gitu, sampai jumpa di episode yang pertama. Thank you.